5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nurdiana Kamalia, NIM 1905520105, kelas D1 Audit Investigatif, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Teguh Unisbank Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai interogasi. Poin-poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, penjelasan umum. Yang kedua, langkah-langkah interogasi. Dan yang ketiga adalah non-verbal behavior. Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti, dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara pemeriksaan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa interogasi adalah usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan melalui pertanyaan lisan maupun tertulis. Pelaksanaan interogasi. Pedoman pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 117 Ayat 1 menyebutkan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Sedangkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis, ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pengakuan. Ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh atau interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator dibandingkan pernyataannya yang masih bersifat kemungkinan. Dengan pertanyaan seperti itu, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Kemudian yang kedua yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi aktif atau interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong, atau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus. Sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah,
Pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Kemudian, ciri-ciri interogasi yang ketiga yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa turunan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Convention ini keliru. Kemudian yang keempat yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Yang kelima, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Kemudian ciri yang terakhir yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati atau committed untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami, yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Yang ketiga yaitu hati nurani sangat terusik atau troubled conscience. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda, dan subjek yang emosional, sikap emosional yang cuek merupakan hasil dan gangguan kepribadian atau personality disorders yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Dalam kejahatan kerah putih atau white collar crime juga ada subjek yang non-emosional. Motifnya untuk melakukan kejahatan bisa bersifat emosional, namun ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya, interogasi adalah sekedar permainan. Selama interogasi, ia bisa menawarkan pengakuan ala kadarnya, pengakuan samar-samar, asal bisa lolos. Subjek yang non-emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Ia sendiri tidak bergeming, posturnya tertutup dan defensif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagai angin lalu. Ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh,
tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindak tanduk investigator. Taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta-faktual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak tergerak secara emosional, ia hanya tergerak dengan common sense dan reasoning. Semua tersangka memiliki unsur emosional sampai tingkat tertentu dan unsur non-emosional sampai tingkat tertentu. Andai kata dapat dikualifikasi, ada tersangka dengan perbandingan 80:20 atau 20:80, dan kombinasi-kombinasi lain. Karena itulah, sympathetic approach harus dikombinasikan dengan factual analysis approach. Misalnya, tekanan pada sympathetic approach untuk subjek yang emosional dan factual analysis approach untuk subjek yang non-emosional. Pionir dalam bidang interogasi juga pionir dalam behavior symptom analysis, yaitu John A. Reed. Ia memperkenalkan 9 langkah interogasi yang dikenal sebagai the right 9 step of interrogation. Sebelum memasuki langkah pertama dari interogasi, tersangka dipersilahkan duduk dalam ruangan interogasi sekitar 5 menit. Tersangka yang bersalah cepat mereka-reka apa yang akan ditanyakan dan menjejal otaknya dengan jawaban-jawaban. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan semakin lama ditinggal sendiri. Ia semakin ragu, bingung, dan membuyarkan upayanya untuk berbohong. Beberapa tersangka berpikir begitu dalam dan khawatir dengan nasibnya, sehingga mereka terperangkap ketika investigator memasuki ruangan. Sorot mata dan perilaku umum mengindikasikan mereka mengharapkan kebohongan untuk menutupi kesalahan dan harapan agar kebohongan cepat terungkap, sehingga terlepas dari beban yang berat. Tersangka yang tidak bersalah umumnya melihat wajah investigator tanpa merasakan beban atau tekanan batin. Sekalipun ia jengkel karena harus diinterogasi, ia jengkel tetapi sorot matanya cerah dan perilaku umumnya sangat menguntungkan. Karena itu, di mata investigator yang terlatih itulah perilaku tidak bersalah. Sebelum memasuki ruangan, investigator sudah mempunyai persiapan yang cukup. Ia harus membawa map atau folder tebal yang berisi bukti-bukti mengenai kasus itu, atau simulasi tentang suatu kasus. Pada awal interogasi dan pada saat yang tepat selama interogasi, investigator menatap halaman-halaman tertentu dari folder tersebut. Ini membawa dampak psikologis pada tersangka, bahwa investigator mempunyai banyak bukti tentang perbuatannya. Sekalipun investigator sedang melihat halaman kosong, folder semacam ini juga mempunyai dampak positif, baik bagi tersangka bersalah maupun tidak bersalah. Karena folder itu memberi kesan bahwa investigator sudah siap. Selain folder itu, investigator bisa juga membawa berkas yang menunjukkan rekening koran bank, laporan akuntan forensik, foto-foto pelaku, atau negara-negara tempat ia menyimpan harta karunnya. Namun jangan gunakan berkas atau bukti palsu. Investigator memasuki ruangan dengan berwibawa dan percaya diri yang tinggi. Pendekatan pada awal interogasi dan kesan-kesan pertama akan mendukung atau meruntuhkan keberhasilan dalam langkah-langkah selanjutnya. Kalau tersangka berdiri, investigator mempersilahkannya duduk. Kalau ia duduk dan bersikap untuk berdiri, investigator memintanya tetap duduk. Langkah pertama dalam interogasi adalah direct positive confirmation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun,
bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka, dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut behavior pause atau penulis menerjemahkan ini menjadi jeda perilaku. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik, namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal si tersangka terhadap direct positive confirmation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberi 1. Petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Direct positive confirmation dilakukan dalam kalimat singkat, langsung, terarah, dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperlihatkan kejengkelannya. Segera sesudah direct positive confrontation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang memanfaatkan. Yang pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Yang kedua, berikan 1 jawaban saja. Yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia yang seperti apa. Seorang residivis atau penjahat kambuhan, sekalipun memandang dirinya dalam citra positif. Yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu? Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Langkah yang kedua yaitu interrogation time. Suatu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan. Melemparkan kesalahan menjauhi diri sendirinya dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation time pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tem yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tem ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan ini. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tem yang dibicarakan investigator. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal atau dalam bentuk non-verbal, seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan,
semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah ketiga ini dan selanjutnya, tetapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Seorang tersangka yang menyangkal berbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru spiritual, dan lain-lain, akan sulit untuk menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Langkah yang keempat adalah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials, benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Proses interogasi pada langkah 4 memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkanya kepadanya. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah ketiga. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah ketiga. Kalau investigator dalam langkah ketiga berupaya mencegah tersangka melancarkan denials, investigator dalam langkah keempat justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah keempat ini terdiri atas, yang pertama, mengenali keberatan atau recognizing the objection, yaitu keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan cepat. Cara menanganinya berbeda dengan cara menangani penyangkalan. Yang kedua yaitu menghargai keberatan atau rewarding the objection. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Kemudian yang ketiga atau terakhir yaitu membalikkan keberatan atau turning the objection around. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Kemudian langkah yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Investigator harus pandai mengamati gejala ini karena menunjukkan sikap tersangka yang sudah tenggelam dalam dunianya yang jauh dari investigator.
Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Dialog berubah menjadi monolog. Pikirannya mungkin bergeser pada konsekuensi dari perbuatannya. Bayang-bayang bahwa ia dan keluarganya harus menanggung malu. Ia diajukan ke meja hijau dan siapa tahu ia barangkali harus mendekam di penjara. Suara investigator seperti musik di latar belakang. Terdengar tetapi tidak didengarkan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Tidak ada kontak mata. Ia umumnya akan melihat ke atas atau ke samping, tetapi tidak ke bawah. Tatapannya kosong, tidak berekspresi, alis, kening, dan mulut seperti dalam rekaman video yang berhenti. Tidak ada perubahan. Postur tubuhnya ke samping menjauhi investigator. Tangan menyentuh lengan yang lain, dan salah satu lengan menopang dagu. Ia tidak bergerak secara verbal, nonverbal, dan mental. Dalam tahap ini, keadaan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Investigator berupaya melibatkan kembali tersangka ke dalam percakapan. Salah satu caranya adalah membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan hipotesis harus menyentuh aspek positif dari tersangka. Untuk alasan psikologis, investigator tidak boleh menanyakan konsekuensi nyata sebagai lawan dari konsekuensi hipotesis yang tersangka ingin menghindari atau melupakannya. Langkah yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif, sekaligus menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah ketujuh. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya, secara simpatik investigator mengajukan pertanyaan. Investigator harus terus mengulangi prosedur sampai ia melihat ada tanda-tanda resignation mood. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi bebarengan atau terpisah-pisah. Tanda-tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Keempat tanda-tandanya antara lain adalah yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan lengan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Dalam posisi withdrawal,
Tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Dalam resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Kemudian yang kedua yaitu sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, kepala mengangguk-angguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan secara diam-diam. Ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Secara psikologis, ia siap untuk langkah ketujuh. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Dan yang keempat yaitu perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah, seiring dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatapan mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Tanda-tanda lain yaitu mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata, suara terisak sesekali, sampai akan menangis. Ketika tersangka menangis, investigator jangan meninggalkannya. Kalau investigator hilang dari pandangannya, tersangka akan menutup dirinya dan kembali ke tahap penyangkalan atau denial stage. Ketika tersangka menangis, investigator berusaha menghilangkan rasa malu yang bisa dialami tersangka. Menangis adalah pelepasan emosi yang menghilangkan tekanan batin. Ini juga tanda bahwa tersangka sudah menyerah dan memilih untuk mengaku. Terkadang berupa ledakan emosional atau emotional outburst yang membuktikan penyesalan. Langkah yang ketujuh yaitu presenting the alternative question. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu. Berikut ini yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 15 tahun atau perbuatan itu yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 20 tahun. Pertanyaan ini mendorong tersangka memilih kesalahan dengan hukuman yang lebih ringan, meskipun bukan perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Sebagai contoh, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi? Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Dan yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan A atau B? Sebab kalau Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntut umum untuk memberikan keringanan. Pertanyaan alternatif pada langkah ketujuh merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Investigator yang berpengalaman di Amerika Serikat rata-rata bisa memperoleh pengakuan dari tersangka sebanyak 80%, sebanyak 20% tetap tidak mengaku setelah investigator memberikan pertanyaan-pertanyaan alternatif.
Seorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku. Apapun alasannya, tersangka tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Kemudian, langkah yang ke-8 adalah bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa di mana uang di keterangan disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan. Pada awal langkah ini, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak pemberian pengakuan tertulis dalam langkah ke-9. Ia menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan 2 orang. Seandainya ia menolak memberi pengakuan tertulis, ada 2 orang investigator yang dapat memberi kesaksian. Dan langkah yang terakhir dalam interogasi yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanya kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian dari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Kemudian materi pembahasan yang terakhir adalah non-verbal behavior. Perilaku non-verbal tidak berarti lebih akurat dari fact and flight. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Namun, perilaku non-verbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang akan dibahas di sini adalah yang pertama yaitu postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator, sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia menyondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kemudian yang kedua yaitu gerak tangan. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama yaitu, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting.
Yang kedua yaitu tangan menjauh dari tubuh. Seperti orang yang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Kemudian yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Kemudian yang ketiga yaitu gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik. Kemudian, ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek. Dengan menampakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Kemudian yang keempat yaitu mimik muka. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya yang sudah terungkap, sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi muka berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Dan yang terakhir yaitu kontak mata. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping atau seperti melirik, atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator, seperti menatap lama atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Ini adalah beberapa contoh postur tubuh manusia ketika diwawancara. Yang pertama yaitu menyilangkan kaki dengan santai. Yang kedua, jujur dengan postur ke depan. Yang ketiga, jujur dengan postur sedikit condong ke depan. Dan yang terakhir yaitu jujur dengan postur santai dan tenang. Postur yang selanjutnya yaitu menantang, menghindar condong ke depan, kemudian slouching postur, dan yang terakhir memasang pembatas atau barir postur. Kemudian ini adalah contoh gerak tangan atau gestur seorang subjek. Yang pertama yaitu menjelaskan apa adanya, yang kedua hand shrug atau seakan ingin menyatakan terserah. Kemudian yang ketiga yaitu gerak mengada-ngada atau deceptive adaptor behavior. Yang keempat, deceptive adaptor behavior dengan memainkan dan melihat kuku. Perjuangan memang pahit, tapi buah perjuangan akan selalu manis. Saya Ulfa Nudiana Kamalia pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.